of my knees lately, covered in white with a fire. Dunia kembali berada di ambang ketegangan global. Konflik Palestina-Israel yang tak pernah benar-benar padam, kini memasuki babak paling mematikan dalam 2 dekade terakhir. Serangan udara Israel menghantam Gaza dan tepi barat tanpa henti, dengan dalih pembersihan teroris. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dukungan dunia mulai bergeser. Simpati terhadap penderitaan rakyat Palestina menjalar dari jalan-jalan Paris hingga aula Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Sementara itu, Amerika Serikat kini di bawah kendali Donald Trump yang secara mengejutkan kembali merebut kekuasaan pada pemilu 2024, berdiri tegak di samping Israel. Trump yang dulu terkenal dengan kebijakan America First, kini malah menjadi aktor sentral dalam sebuah konflik luar negeri yang mengancam kredibilitas global Amerika Serikat. Tapi kemudian sebuah informasi bocor, pertanda akan perubahan besar. Rusia yang selama ini tampak duduk di pinggir lapangan, ternyata ikut bermain dan bukan sebagai penonton. Mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand. Di balik tirai diplomasi yang tampak tenang dan propaganda media yang didesain rapi, Vladimir Putin kembali muncul sebagai sosok yang sulit ditebak. Seorang maestro geopolitik yang tidak pernah benar-benar meninggalkan panggung, hanya berpindah ke balik layar. Pada tahun 2025, ketika dunia masih terpaku pada krisis Ukraina yang tak kunjung selesai, tekanan ekonomi yang mendera Rusia akibat sanksi Barat, dan keretakan internal di Uni Eropa, Kremlin melihat sebuah celah strategis. Timur Tengah kembali memanas, dan semua mata tertuju ke Palestina. Putin tahu, ini bukan sekedar konflik lokal. Ini adalah panggung baru, lebih besar, lebih rumit, dan penuh peluang untuk menciptakan perubahan keseimbangan kekuasaan global. Maka, perintah dikeluarkan dalam senyap, aktifkan jaringan lama di Timur Tengah. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings, within the them. Who shot the puck? The glory is although secondary, it is glory. Melalui koneksi gelap yang dibangun sejak era Perang Suriah, Rusia mulai mengalirkan bantuan militer ke Gaza dan tepi barat. Namun, ini bukan bantuan biasa. Rudal anti pesawat dengan sistem peluncur portable disamarkan sebagai alat medis. Drone pengintai tak berawak dikirim dalam kontainer bertanda alat survei geospasial. Bahkan, sistem komunikasi transkripsi dibungkus dalam palet bertuliskan komponen telekomunikasi sipil. Oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings, within the them. Israel dan Amerika Serikat terpojok. Hamas didukung oleh teknologi Rusia, meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke jantung wilayah Israel. Drone-dronenya melumpuhkan Iron Dome. Rudal berpemandu menghancurkan pangkalan militer dan pos-pos penjagaan. Dalam semalam, wilayah selatan Israel menjadi medan perang. Israel terpukul, dan dalam kepanikan, Trump bereaksi seperti biasanya, dengan ego, bukan strategi. Tanpa berkonsultasi dengan Kongres, ia memerintahkan pengiriman besar-besaran bantuan militer ke Israel. Armada Laut Amerika Serikat dikerahkan ke Mediterania Timur, sementara jet tempur mulai terbang rendah di atas Lebanon dan Suriah. Namun keputusan ini memicu badai protes domestik. Rakyat Amerika masih terluka secara ekonomi dan sosial pasca pandemi, serta krisis energi, menolak terlibat dalam perang orang lain. Sekutu-sekutu NATO pun terguncang, Jerman dan Prancis mulai mengambil jarak, menyerukan gencatan senjata dan mengecam eskalasi yang dianggap sebagai kesalahan historis. Sementara itu, Rusia memanfaatkan kekacauan ini dengan jitu. Negara-negara non-blok, bahkan beberapa negara Afrika dan Asia Tenggara mulai menunjukkan simpati kepada perjuangan Palestina dan diam-diam menjalin kontak dengan Moskow. The truth is not necessary.
it's inevitable within the stand. Konflik memuncak, dunia terbagi. Konflik berubah menjadi perang terbuka antara dua blok besar yang tak resmi. Di satu sisi Amerika Serikat dan Israel, di sisi lain Palestina dengan dukungan Rusia dan koalisi simpatisan global. Arab Saudi yang selama ini ambigu, akhirnya menyatakan dukungan terbuka untuk Palestina. Turki menutup akses udara bagi pesawat militer Amerika Serikat. Uni Emirat Arab menghentikan kerjasama intelijen dengan Israel. Sebuah pertempuran besar di perbatasan Gaza hingga tepi barat menjadi titik balik, Israel kalah telak. Pasukannya mundur, wilayah strategis jatuh, dan kepercayaan diri nasional runtuh. Reputasi Israel sebagai kekuatan tak terkalahkan hancur. Dunia tercengang. Lalu sebuah dokumen rahasia bocor melalui tangan seorang jurnalis investigasi asal Swedia yang menyamar sebagai relawan kemanusiaan. Dokumen itu mengungkap keterlibatan langsung Rusia, mencatat pengiriman senjata, komunikasi rahasia dengan komandan Hamas, dengan koordinasi strategis dengan misi di Lebanon Selatan. Trump naik pitam, tapi reaksinya justru memperburuk keadaan. Ia menuduh NATO, media, bahkan rakyat Amerika sendiri sebagai pengkhianat, mempercepat keretakan di dalam negeri. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words. Gencatan senjata diteken di Jenewa, tapi kali ini Palestina bukan lagi pihak yang kalah. Mereka mendapat posisi tawar yang kuat di meja perundingan. Dukungan Rusia dan opini publik global membuat mereka tak bisa lagi diabaikan. Israel dan Amerika Serikat harus menelan pil pahit, kehilangan wilayah, kehilangan simpati dunia, dan kehilangan citra sebagai kekuatan tersebut. Trump menghadapi gelombang mosi tidak percaya, bahkan beberapa tokoh Republik menyebutnya sebagai presiden terburuk dalam sejarah modern. Demonstrasi besar-besaran mengguncang Washington dengan spanduk bertuliskan, "Kebodohanmu adalah kehancuran kami." Rusia sementara itu muncul sebagai kekuatan global yang baru. Meskipun tidak diterima oleh semua, perannya dalam mengubah jalannya sejarah tidak bisa disangkal. The truth is not as scary, but it's inevitable within the standings, within the them. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.